Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin. Amma ba'd. Bapak-bapak semua, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh ya. Bapak-bapak semua, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-26. Nanti malam 27. Dan kemungkinan besar mayoritas pendapat ulama mengatakan malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam ini bisa kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan gak kerasa kita sudah mau lebaran, tapi apa boleh buat, tidak bisa mudik. Jadi mudiknya kali ini kita isi dengan belajar ilmu faraid, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagaimana kondisi bapak-bapak semua, sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah selalu sehat walafiat. Sekarang kita akan memulai pertemuan yang ketiga. Kalau pertemuan minggu kemarin kan tentang bagian untuk pertama suami, yang kedua istri. Ya, jadi minggu kemarin pertama yang udah kita ambil, pertemuan pertama itu kita ambil dulu siapa aja yang mendapatkan sisa atau asobah. Nah, itu ada yang kita katakan itu semua pewaris laki-laki, pokoknya yang laki-laki itu mendapatkannya sisa, kecuali suami, kecuali saudara seibu, kemudian ayah dalam satu kondisi itu tidak mendapatkan sisa. Nah, jadi selain itu semua dapatnya sisa, kayak misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kemudian paman kandung dari ayah yang laki-laki, kemudian paman kandung dari seayah yang laki-laki. Kemudian juga pembebas budak dapat sisa atau asobah. Nah, tapi nggak semua orang itu misalnya berkumpul, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, semuanya dapat sisa. Enggak. Ada yang prioritas. Ya, kita kemarin ngegambarin yang dari segi atau arah anak itu jauh lebih prioritas daripada arah ayah atau arah saudara ke kanan. Jadi kalau udah ada anak, semua ketutup anak laki-laki. Nah, itu kemarin kita udah bahas tentang yang dapat sisa. Kemudian juga kita udah ngebahas yang namanya ashabul furud, yang dapat bagian tertentu. Nah, yang dapat bagian tertentu itu salah mereka adalah para perempuan, kecuali ya suami, ya itu dapat bagian tertentu. Kemudian siapa lagi? Ayah dalam satu kondisi dan nenek dalam satu dan kakek dalam satu kondisi. Itu laki-laki tapi dapat bagian yang ditentukan. Kemudian saudara seibu itu dapat bagian yang ditentukan. Nah, jadi pewaris perempuan mayoritas bagiannya itu ditentukan setengah, seperempat, seperenam, 2/3, 1/8. Nah, itu udah bagian ditentukan. Nah, kemarin dari ashabul furud atau orang-orang yang bagiannya udah ditentukan, itu yang udah kita pelajari minggu kemarin. Pertama, suami. Ya, suami itu bagiannya berapa? Bagiannya adalah setengah. Kalau tidak ada anak dan cucu. Kalau ada anak dan cucu dan yang ke bawah terus, baik laki-laki atau perempuan, maka dapatnya 1/4. Itu udah kita bahas. Kemudian istri. Istri itu dapatnya 1/4. Ya, tadi kan laki-laki setengah. Kalau misalnya ada anak cucu laki-laki atau perempuan, maka suami dapatnya 1/4.
Misalnya ada orang meninggalkan suami dan anak laki-laki. Nah, berarti si suami dapat 1/4. Nah, ini minggu kemarin udah kita bahas. Kemudian misalnya ada orang meninggalkan suami dan meninggalkan ibu. Maka di sini suami dapatnya setengah. Kenapa setengah? Karena nggak ada anak cucu baik laki-laki dan perempuan. Nah, itu bagian suami. Kemudian minggu kemarin kita bahas bagian istri. Istri itu dapatnya 1/4 kalau nggak ada anak cucu laki-laki atau perempuan. Atau dia mendapat 1/8 kalau ada anak cucu laki-laki atau perempuan. Ya misalnya gini, ada orang meninggalkan istri dan anak laki-laki. Maka si istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Kemudian ya misalnya ada yang meninggalkan istri dan ibu misalnya. Berarti si istri dapat 1/4 karena nggak ada anak cucu. Nah, jadi ini minggu pertama kita bahas tentang bagian suami dan istri. Jadi kesimpulannya suami istri itu kalau suami bagiannya kalau nggak setengah, kalau nggak 1/4. Istri kalau nggak 1/8, kalau nggak 1/4, kalau nggak 1/8. Kemudian minggu kemarin kita ngebahas juga bagian anak kandung perempuan. Anak kandung perempuan ini bagiannya apa aja? Nah, itu udah kita bahas kemarin. Pertama, dia bisa mendapatkan setengah. Kapan mendapatkan setengah? Nah, kita bilang kemarin mendapatkan setengah kalau pertama kalau dia sendiri. Kalau dia sendiri dan nggak ada namanya anak laki-laki. Misalnya ada seorang meninggalkan anak perempuan dan suami. Maka anak perempuan dapat setengah dan suami itu dapat 1/4 karena ada anak perempuan kandung. Itu yang pertama. Jadi bagian pertama anak kandung adalah setengah. Bagian yang keduanya minggu kemarin kita bahas. Kalau yang perempuan itu ada bagian 2/3 anak perempuan kandung. Kapan? Kalau dia lebih dari 1 orang. Misalnya ada 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, 4 anak perempuan. Maka semuanya dapat bagian 2/3. Bukan satu-satu, maksudnya semuanya secara berjamaah dapat 2/3. Itu syaratnya kalau lebih dari 1 perempuan, anak kandung. Dan tidak ada anak laki-laki. Itu dia. Kemudian yang namanya anak perempuan bisa jadi dapat sisa. Kapan? Kalau ada anak laki-laki kandung. Misalnya, ya, ada orang meninggalkan suami, anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung. Suami dapatnya 1/4 karena ada anak kandung dan anak laki dan perempuan dapatnya sisa. Tapi yang perempuan dapat saham 1, yang laki-laki dapat saham 2. Nah, itu yang udah kita pelajari. Jadi anak perempuan itu dapatnya kalau nggak setengah, kalau nggak 2/3, kalau nggak sisa. Itu yang udah kita pelajari kemarin. Kemudian ya cucu perempuan kemarin udah kita pelajari. Cucu perempuan itu dia bakal dapat, tapi kita ngelihat ada nggak anak kandung perempuan karena dia kan di bawah. Maka kita lihat ada atasnya dulu nggak. Nah, cucu kandung perempuan itu mendapatkan setengah. Kapan? Kalau dia sendiri dan tidak ada anak kandung. Ya, kemudian tidak ada cucu laki-laki kandung. Itu dia dapat setengah. Kemudian dapat 2/3 kapan? Kalau cucu putri kandung, kalau lebih dari 1 dan si mayit itu nggak punya anak kandung. Kemudian tidak ada saudara kandung. Kemudian dapat 1/6 kalau misalnya ada anak kandung, kemudian ada cicit kandung, ada cucu kandung perempuan. Maka cucu kandung perempuan dapat 1/6, anak kandung perempuan dapat setengah. Bisa juga dapat asobah atau dapat sisa kalau ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki ataupun
ya, yang sederajat dengannya. Nah, atau dia mendapatkan mahjub, terhalang. Jadi terhalang itu kalau misalnya ada anak kandung, misalnya ada seorang meninggalkan suami, anak kandung laki-laki dan cucu perempuan, maka cucu perempuan ini mahjub, artinya nggak dapat karena ada anak kandung laki-laki. Itu. Yang kedua, kalau misalnya ada anak kandung perempuan 2, maka cucu kandung perempuan nggak dapat sama sekali. Nah, ini kesimpulan atau summary yang udah kita pelajari minggu kemarin. Ya, sekarang kita akan mempelajari bagian pertama ayah kandung, kemudian ibu kandung, kemudian yang kita pelajari lagi kakek kandung dari ayah, kemudian nenek kandung dari ayah. Nah, kalau ibu kandung ada nggak ke atasnya? Sebenarnya ada itu, nenek kandung dari ibu, udah cuma nenek aja, kakek aja. Kakek dari ibu ada satu, udah satu aja. Kemudian kita akan pelajari saudari kandung, saudari seayah, saudari dan saudari seayah. Ya, jadi ini kita pelajari agak banyak bapak-bapak hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Jadi ada kakek kandung, nenek kandung, ibu kandung, saudara kandung, saudari kandung, saudari seayah, saudara dan saudari seayah. Ya, baik. Ini langsung kita mulai. Pertama, bagian ayah. Ya, ayah ini mendapatkan pertama 1/6. Syaratnya apa? Ketika ada anak kandung laki-laki atau cucu kandung laki-laki. Jadi kalau misalnya ada kasus di mana di sana ada ayah, ada anak kandung laki-laki, ada cucu kandung laki-laki, maka dipastikan ayah itu mendapatnya 1/6. Ya, Bapak. Kemudian bisa juga ayah itu mendapatkan 1/6 plus asobah. Maksudnya gimana 1/6 plus asobah? Dia dapat 1/6 dan dapat juga sisa. Jadi 1/6 dengan dapat sisa, ya. Sekali lagi ya. Jadi ayah di sini bisa mendapat 1/6 dan sisa. Kapan? Kalau ya ada anak atau cucu kandung perempuan, ya. Jadi kalau ada anak cucu kandung perempuan, ayah itu mendapat 1/6 plus sisa. Ya, misalnya ada suami meninggal, kemudian meninggalkan istri dan putri kandung dan ayah. Maka ayah di sini mendapatkan 1/6 plus sisa. Jadi kalau ada sisa masuknya ke ayah. Kemudian ya, bagian ayah yang ketiga adalah asobah, sisa. Yaitu kapan? Ketika tidak ada keduanya. Keduanya di sini maksudnya nggak ada anak kandung laki-laki, nggak ada anak kandung perempuan atau cucu dan seterusnya. Maka ayah mendapatkan sisa. Maka di sini bapak-bapak, ayah ini bisa mendapatkan 1/6, bisa 1/6 plus sisa, bisa mendapatkan sisa doang. Nah, sekarang kita latihan. Ya. Kita latihan. Pertama, ya, kita pahami dulu. Ada seorang wafat, meninggalkan ayah kandung, anak laki-laki kandung, dan suami. Nah, oke. Kira-kira ini gimana ya? Pertama ayah kandung. Ayah kandung dapat berapa ini? Ada kandung, kita urutin dulu, anak laki kandung. Kira-kira ayah kandung dapat berapa? Ada yang udah tertulis di sana ya. Ayah kandung dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena ada anak kandung. Maka dia mendapatkan 1/6. Ya. Suami dapat berapa? Suami karena ada anak kandung, maka dia dapat 1/4. Kalau nggak ada anak kandung, ya dia dapatnya setengah. Kemudian anak kandung dapat asobah atau sisa, anak kandung laki-laki. Maka kita cari ya aslul masalahnya dulu. Aslul masalahnya berapa? Yang bisa dibagi kepada penyebutnya.
yang terkecil, yaitu adalah 12, ya kan? 12, ya, kemudian 2, 3. Berarti sisanya 7. Nah, ini Bapak-bapak, antara aslul masalah nih, ya, kelihatan kan ya? Enggak kelihatan ya. Ini aslul masalah nih. Ini ya, yang 12 ini, itu harus sama dengan yang di bawah. Dengan penjumlahan. Nggak boleh beda. Nanti kalau beda ada penyelesaiannya sendiri. Ya, jadi kan kalau kita lihat antara aslul masalah sama jumlah saham tuh yang dijumlahkan sama. Maka di sini udah benar. Nah, berarti sama-sama 12. Nanti cara baginya gimana? Misalnya punya hartanya misalnya 24 juta. Berarti 2/12 dibagi 24 juta. Berarti 24 dibagi 12, 2. 2 dikali 2, 4 juta. Berarti ayah dapatnya 4 juta. Kemudian suami 3/12. 24 dibagi 12. Kan 6 juta, berarti suami dapatnya 6 juta. Nah, berarti di sini 6 juta ditambah 4 juta, sisanya adalah 12 juta. Maka anak laki-laki kandung dapat 12 juta. Ya, Bapak-bapak, ini adalah bagian dari ayah yang 1/6. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kemudian ya, ada kasus, contoh, seseorang wafat, ya, seorang wafat meninggalkan suami, kemudian ada anak kandung, perempuan tapi ada saudara laki-laki kandung dan ayah kandung. Kita urutin dulu ya. Pertama, suami. Kedua, anak perempuan kandung. Ketiga, ayah kandung. Keempat, saudara kandung. Kelima, udah 4 ya. Nah, sekarang kita tentuin dulu nih ya, Bapak-bapak. Suami, anak perempuan kandung, ayah kandung, saudara laki-laki kandung. Suami, karena ada anak kandung, ada anak perempuan kandung, maka dapatnya 1/4. Kalau nggak ada anak kandung, baik perempuan atau laki-laki atau cucu, maka setengah. Tapi di sini 1/4. Anak perempuan karena sendiri, maka dia mendapatkan setengah. Ayah kandung karena ada anak perempuan, maka dapat setengah plus asobah atau sisa. Saudara laki-laki kandung, oh dia mahjub, artinya terhalangi, tidak dapat bagian apa-apa. Maka gimana yang hitungnya? Kita cari dulu aslul masalah. Aslul masalahnya adalah 12 lagi. Berarti kita bagi 12 bagi 4, 3, 12 bagi 2, 6, 12 bagi 6, 2, dan ditambah 1. Karena ayah di sini 1/6 plus sisa. Jadi kan kalau 6 tambah 3, itu kan udah 9, tambah 2, 11, berarti ada sisa 1. Sisanya kemana? Ke ayah. Nah, ayah kenapa dapatnya 1/6 plus sisa? Karena di sana ada anak perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki. Itu ya, Bapak-bapak. Ini contoh bagi ayah kandung dapat 1/6 plus sisa. Sekarang contoh selanjutnya, ya. Oh, ini udah kita lihat ya. Berarti aslul masalah dan jumlahnya sama. Berarti nggak ada masalah. Nggak ada kejanggalan. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang ada seorang wafat ya. Meninggalkan ayah, istri, dan paman kandung. Oke. Kita tulis dulu. Istri dulu, ayah kandung, dan paman kandung. Nah, istri ini kira-kira dapat berapa nih? Kalau kita lihat, apakah ada anak cucu? Oh, enggak ada. Berarti istri dapatnya 1/4. Apakah ada ayah kandung? Kita lihat, ayah kandung. Ayah kandung dapat berapa? Apakah ada anak? Enggak ada anak. Berarti ayah kandung dapat asobah sisa. Paman kandung? Oh, enggak dapat karena ada ayah. Nah, jadi ayah ini penghalang buat paman kandung. Berarti aslul masalahnya gampang. 4. Ya.
istri dapat sahamnya, maaf itu ketiga, saya salah tulis. Istri dapat iya, asobahnya 3, itu saya salah tulis. 1 ini kebalik Bapak-Bapak yang mohon maaf. Jadi istri dapat 1 sahamnya, ayah dapat 3. Jadi yang diutamakan adalah orang tua daripada istri, Pak. Kalau dari sini. Ya kan? Jadi orang tua harus dapat lebih banyak daripada istri kita. Ini Al-Qur'an ngajarinnya begini. Ini dari Al-Qur'an nih. Ini buktinya kan. Jadi kalau kita sebagai kepala keluarga, mana yang lebih diutamakan? Ya orang tua kita. Karena pas udah sepuh orang tua itu jadi tanggungan anak laki-laki untuk menafkahi. Jadi makanya Al-Quran itu ngasih bagian ayah itu lebih besar daripada istri. Ya, ini pada satu titik ya, nggak selalu juga. Ya, Bapak. Kemudian, iya kebalik tadi, kebalik. Oke, ini sama ya antara aslul masalah dan ini ya jumlahnya ini sama. Nah, kemudian kasus lagi ya. Oh, sekarang ibu kandung. Baik, berarti ayah udah selesai nih ya, Bapak-Bapak. Saya review ya, udah reviewnya kejauhan lagi. Pokoknya ayah itu bisa dapat tadi berapa tuh? 1/6, bisa dapat 1/6 plus sisa, bisa dapat asobah. Nah, ya. Sekarang ibu kandung, ibu kita berapa nih dapatnya? Ya, pertama ibu kita dapat 1/3. Kapan? Ya, dapat 1/3 ketika ada anak kandung laki-laki atau cucu kandung laki-laki atau sekumpulan saudara. Maksud sekumpulan saudara itu gimana? Sekumpulan saudara itu misalnya ada 3 saudara kandung, kakak dan adik. Berarti sekumpulan saudara. Ya, pokoknya kalau ada anak laki-laki kandung atau cucu kandung, baik laki-laki perempuan, atau ada saudara kandung, pokoknya ibu mendapatkan 1/3 ya. Kemudian ya 1/6. 1/6 itu kapan? Ketika ada anak atau cucu kandung perempuan. Kalau yang atas kan laki-laki itu. Kalau anak cucu kandung laki-laki dapatnya 1/3. Kalau anak cucu kandung perempuan 1/6 plus sekumpulan saudara atau sekumpulan saudara ya. Kemudian 1/3 dari sisa. Nah, ini nanti kita pelajari, ini masalah khusus, Pak. Ini namanya masalah gorowain. Permasalahan gorowain. Gorowain itu gimana? Nanti kita bahas. Ya, ya jadi sekali lagi, ibu-ibu, kalau enggak 1/3, kalau enggak 1/6, kalau enggak 1/3 dari sisa. Ya, baik. Ada 3 bagian. Oke, kita mulai. Pertama, ada kasus. Ya, seorang wafat meninggalkan istri, ibu, ayah kandung, dan paman kandung. Kita urutin dulu. Pertama, istri. Kedua, ibu kandung. Ketiga, ayah kandung. Keempat, adalah paman kandung. Nah, ini kita tentukan dulu bagian-bagiannya. Nah, oke. Nah, sekarang bagiannya ini, ya. Bagiannya istri itu berapa? Kita lihat, oh nggak ada anak kandung nih. Berarti dia mendapatkan 1/4. Ibu, kita lihat nih, ada anak kandung laki-laki nggak? Nggak ada. Anak kandung perempuan? Nggak ada juga. Ada sekumpulan saudara? Nggak juga. Berarti dia dapat 1/3. Ayah kandung, ya. Ayah kandung ini dapat berapa nih? Nah, kita lihat nggak ada namanya anak kandung laki-laki atau perempuan, nggak ada. Berarti dapatnya dapat asobah, maaf. Ya. Kemudian paman kandung harusnya sih dapat asobah, ya kan laki-laki. Tapi karena ada ayah, jadi nggak dapat. Makanya jadi ayah itu bisa menghalangi paman. Nah, aslul masalahnya berarti di sini 12 ya. 12 bagi 4 3, 12 bagi 3 4. Sisanya adalah 5. 5 ya. Nah, kita lihat dan hasilnya sama. Ya, berarti ini udah benar. Kalau ngomong ngebagiin harta, misalnya hartanya 24 juta. Istri jadinya dapat berapa juta? 3/12 kali 24. 24 bagi 12, 2 kali 3, 6 juta. Maka istri ngambil 6 juta. Ibu ngambil berapa?
4/12 kali 24. 24 bagi 12, 2. Kali 4, ibu ngambil 8 juta. Nah, ibu lebih gede nih. Ayah 8 tambah 4, 12. 12 juta, berarti ayah dapatnya 12 juta. Gede ya. Ini ya, Bapak-bapak. Oke. Kemudian ya, contoh lagi. Ya, ya. Silakan. Nah. Iya. Iya. Ya, sebentar kita lihat ininya ya. Ketika tidak ada. Maaf, itu tambahin tidak, kurang tuh. Ketika tidak ada. Maaf Pak Suhendi. Itu yang sepertiga ya. Ketika tidak ada. Maaf ya, itu kurang tidaknya. Mohon maaf Bapak-bapak. Terima kasih udah dikoreksi lagi. Oke. Ya. Ketika tidak ada anak kandung laki-laki atau cucu kandung laki-laki atau perempuan juga secara mutlak ya Bapak-bapak, tambah juga perempuan, maaf. Saya kurang nulisnya. Ketika tidak ada anak kandung atau cucu kandung baik laki-laki dan perempuan. Oke. Ya, di bawahnya 1/6 ketika ada anak atau cucu kandung baik laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi yang 1/6 itu kebalikan dari yang 1/3. Sekali lagi, yang 1/3 itu ketika tidak ada, berarti tambahin kata tidak. Tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi secara mutlak. Seperti itu ya. Mohon maaf ini. Terima kasih Pak Diri. Kemudian yang 1/6 ketika ada anak atau cucu kandung baik perempuan atau laki-laki. Nah, ini mantep banget nih. Oke. Nah, kita selanjutnya ya. Ini kan gini. Berarti udah seperti ini. Nah, oke, baik, ada lagi. Terima kasih nih. Luar biasa ya katanya. Nggak ada ya? Baik, kita lanjut. Sekarang permasalahan ibu dapat 1/6 nih. Contohnya, suami, ada ibu, ada anak perempuan kandung, ada 2 saudara kandung. Ya, saudara ya, bukan saudari. Pertama, suami, ibu, anak perempuan kandung, 2 saudara kandung. Suami dapatnya setengah. Kenapa? Karena nggak ada. Oh, ini iya nih, saya juga salah. Ini harusnya ada dapat suami 1/4 ya, Bapak-bapak. Mohon maaf. Kenapa? Karena ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Maaf, itu diganti ya, jadi 1/4. Mohon maaf. Ada anak perempuan. Anak perempuan, kemudian ibu. Nah, ibu karena ada anak perempuan, berarti dapatnya 1/4. Anak perempuan itu dapatnya setengah. Berarti aslul masalahnya di sini 1/4, 1/6, 1/2 adalah 12 ya. Anak saudara 2 saudara kandung dapat sisa, tapi gimana nanti dapatnya dia? Kita lihat aja. Ini 1/4 ya Bapak-bapak, diganti ya. 1/4. Pertama 6 bukan 6 itu harusnya, saya salah di sini kan. 12 ya, 12 dibagi 4 3 ya. Berarti benar 3. Kemudian 12 dibagi 6 2 tuh harusnya. 3 2. 12 dibagi 2 6. Berarti 6 3 2 9 10 11, berarti saudara kandung itu harusnya dapat 1 ya Bapak-bapak. Itu saya kesalahan. Oke. Nanti kenapa dapatnya 1/4 suami? Karena ada anak perempuan kandung tadi saya. Cuman titik poin di sini adalah untuk memberikan contoh bahwasannya ibu itu dapat 1/6. Kapan? Ketika ada anak perempuan kandung atau ada anak cucu atau ada anak laki-laki kandung atau ada anak cucu laki-laki kandung atau cucu laki-laki cucu perempuan kandung. Ya. Oke. Ya. Oke, Bapak-bapak ya. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke permasalahan gorowain. Ya, di sini gorowain itu kita lihat, perhatikan dulu ya, ada suami, ayah dan ibu kandung. Pertama kita lihat suami, ibu kandung dan ayah. Nah, kalau kita lihat suami dapat berapa? Oh, dapat setengah karena nggak ada anak dan cucu. Ibu
harusnya dapat sepertiga, kan nggak ada anak dan cucu, ya kan, harusnya dapat sepertiga. Ya, karena sekali lagi, kenapa ibu dapat sepertiga di sini? Karena nggak ada anak dan cucu. Ayah karena nggak ada anak dan cucu, harusnya dapat asobah, sisa. Anak cucu nggak ada di sini, dapat ayah dapat sisa. Oke, kita hitung sama-sama. 6 dibagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. Sisanya berapa? 1. Berarti di sini ibu dapat lebih gede daripada dari ayah. Sementara konsep warisan Islam itu laki-laki sahamnya 2, perempuan sahamnya 1. Nah, ini gimana cara nyelesainnya? Ini yang dinamakan dengan masalah ghorowain. Ya, di sini bagian laki-laki lebih sedikit daripada bagian perempuan. Sedangkan konsep warisan dalam Islam itu laki-laki bagiannya lebih besar daripada perempuan. Tapi dalam kenyataannya di sini kebalik. Berarti harus dicari jalan keluar. Nah, gimana caranya ini? Ini namanya masalah ghorowaini. Jadi kalau ditanya apa itu ghorowain? Ghorowain adalah suatu kasus di mana bagian laki-laki, yang dimaksud laki-laki adalah ayah, lebih kecil daripada bagian perempuan, yaitu ibu. Nah, ini kan bertentangan dengan kaidah umum warisan, yaitu kaidahnya lidzakari mislu hadzil unsayaini. Laki-laki dapat 2 kali lebih gede daripada perempuan, 1:2. Nah, jadi pemecahannya, ibu itu dapatnya 1/3 dari sisa. Ya, kita ulang lagi. Ini kan 1/2 nih, ya 1/2 asalnya kan begini. Ini aslul masalahnya 6. 6 dibagi 2, 3 kan? Nah 3, sisanya berapa? Sisanya kan 3. Nah ibu 1/3 dari 3. 1 berarti. Di sini ibu dapat 1. Nah berarti di sini udah pecah masalah sesuai rumusan umum. Ya, jadi udah 2:1. Nah ini namanya masalah ghorowain. Nah masalah ghorowain ini termasuk masalah yang jarang ya Bapak-bapak, sesuai rumusan umum. Jadi itulah agama Islam itu kita bisa ngelihat gitu, bahwasannya sudah paten gitu, ajarannya itu paten. Mau dari yang sampai kecil, mau yang sampai urusan besar itu ada semua gitu. Jadi sebenarnya umat Islam itu udah lengkap sebenarnya. Kalau mau dikaji dalam apapun itu aturannya ada, dan aturannya nggak saling nabrak gitu. Ya kan ada aja orang bikin aturan lengkap sih, detail, cuman satu sama yang lain saling nabrak, kontradiksi. Ya, ada misalnya seorang pemimpin buat aturan ya, dari kalamnya sendiri, ucapan sendiri saling tabrakan satu sama lain. Nah, kalau Al-Qur'an enggak. Kalau Islam enggak. Nah, baik, ya. Ini pada ibu. Jadi pada ibu kesimpulannya, kalau enggak 1/3, kalau enggak 1/6, kalau enggak 1/3 dari sisa, ya. Oke ya, Bapak-bapak. Kemudian kita lanjut. Sekarang nenek kandung, ya. Nah, sekarang nenek kandung ini dapat berapa ini kira-kira ya? Nenek kandung pertama bisa dapat 1/6 kalau tidak terhijab. Ya. 1/6 kalau tidak terhijab. Sekarang kalau terhijab atau mahjub, itu mahjubnya dengan apa? Kalau ada ibu, otomatis nenek kandung nggak bakalan dapat. Kalau ada ayah, otomatis nenek kandung nggak ada dapat. Dan kalau ada kakek, ya otomatis nenek kandung nggak dapat. Ya, oke ya, bapak-bapak. Jadi bagian nenek itu kalau nggak 1/6, kalau nggak dapat. Nah, oke, kita kasus masalah. Pertama, nenek, ya. Kemudian ada cucu perempuan. Kemudian ada anak laki-laki kandung. Kemudian ada saudara laki-laki kandung. Nah, nenek kira-kira dapat berapa ini Bapak? Ada anak cucu nggak nih? Ada anak cucu. Dia dapat 1/3 kan? Kenapa? Karena nggak ada yang menghijab dia. Nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada ibu. Berarti dia dapat 1/6. Cucu perempuan dan cucu anak laki-laki. Cucu perempuan berarti dapatnya 1/2 karena dia sendiri dan nggak ada yang menghijab. Kemudian anak laki-laki ya itu dapat asobah ya. Kemudian saudara laki-laki nggak dapat. Berarti kita hitung sesuai dengan yang ini kan.
apa namanya aslul masalah. Oke, Bapak-bapak ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya contoh yang ibu itu nggak dapat ya. Oke, oke, ya ibu ya. Dapat yang mahjub ya, ayah, cucu perempuan, kemudian anak laki-laki kandung, ya. Iya. Oh ya, asoba. Oh ya, sebentar kita lihat ya. Kita lihat, coba lihat dari syaratnya ya. Di sini untuk permasalahan nenek, tadi itu ada permasalahannya ada saudara kandung dan cucu perempuan. Kita lihat. Oh ya, benar. Berarti, mohon maaf Bapak-Bapak, itu ditulis yang buat kita belum nyampe ke ini ya, anak apa namanya, anak dari laki-laki kandung itu udah ya. Cucu perempuan ya, cucu perempuan kita belum nyampe ke sana ya. Oh, udah ya? Udah ya? Nah, maaf ini. Cucu perempuan itu terhijab, kemarin itu udah kita bahas, terhijab dengan anak kandung. Iya. Kemarin tuh, iya benar. Jadi anak perempuan, cucu perempuan di sini enggak dapat. Maaf saya lupa. Jadi cucu perempuan nggak dapat. Anak kandung sisa, berarti 6. Bagi 6, 1, sisanya adalah 5. Itu yang dapat. Ya benar. Ini detail banget. Saya kalau ada di ini. Grogi saya jadinya. Ya, maaf. Jadi sekali lagi, cucu perempuan terhijab dengan anak kandung laki-laki. Oke, sip. Mantap. Nah, kemudian ya, seorang wafat meninggalkan cucu perempuan, anak laki-laki, oke ya. Oh ini udah ya tadi ya. Oh ini udah sama ya, maaf ya. Kita ulang ya. Yang terhijab, oh ya ini terhijab tapi ini maaf contohnya ini agak salah ya. Anak kandung asobah, cucu perempuan nggak dapat. Nenek kandung nggak dapat. Kenapa? Karena ada ayah. Ya sekali lagi kan di sini ya. Ayah tuh ingat menghijab nenek ya. Berarti ayah dapat 1/6. Kenapa? Karena ada anak laki-laki dan cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan nggak dapat. Karena ada anak laki-laki. Laki-laki anaknya dapat asobah. Nenek kandung itu dia nggak dapat. Kenapa? Nih karena ada ayah. Ayah menyebabkan dia tidak apa namanya menyebabkan ayah itu menghijab nenek. Kemudian kita bagi ya. Ayah dapat 1, cucu laki-laki dapat 5. Dah. Berarti sama masalah. Ya. Oke ya. Ini di bagian akhir sekarang ini nanti ada latihan Pak ya. Silakan yang mau nanti mencoba silakan. Nanti ada latihan-latihan soal. Oke ya. Kemudian kakek kandung ya. Kakek kandung ya. Aljad kita lihat dulu. Saya itu backingan ini dari sini. Oke, aljad ini agak banyak nih. Agak banyak bagiannya jadi harus diinikan ya. Insya Allah hari ini ya Bapak-bapak, semua bagian udah kita pelajari hari ini. Besok tinggal masalah-masalah yang tambahan yang harus diketahui. Kayak misalnya nanti aslul masalah kurang jumlah saham kurang dari aslul masalah. Nanti gimana mecahinnya? Itu besok insya Allah. Kemudian kalau kakek nanti sama beberapa saudara itu ada penghitungan sendiri. Insya Allah nanti besok kita lebih inikan masalah-masalah yang belum kita pelajari. Tapi untuk sekarang insya Allah semuanya udah dapat. Ya. Jadi kakek itu 1/6 kapan? Ketika ada anak kandung atau cucu kandung laki-laki. Itu ya. Anak kandung, cucu kandung laki-laki. Yang kedua, 1/6 plus sisa sama kayak ayah. Kayak ayah sama. Kalau ada anak cucu kandung perempuan. Sedangkan mayitnya nggak punya ayah lagi dan nggak punya kakek yang lebih dekat dari dia. Ya. Kemudian ya mendapatkan asobah kapan? Ketika tidak ada anak cucu laki-laki dan tidak ada ayah. Ya. Kemudian bisa mahjub. Mahjub ini, oh ini sepertiga ini. Ini besok nih kita bahas besok.
Ya, sepertiga ketika ada al-jad ma'al ikhwah. Jad ma'al ikhwah itu kakek bersama saudara. Misalnya nih, ada meninggalkan 2 saudara kandung dan ayah. Oh, berarti ada 2 tuh saudara kandung dan kakek, maaf. Ada orang meninggalkan kakek dan 3 saudara kandung. Oh, berarti kakek sama saudara kandung di sini berserikat. Ini ada pemecahan khusus. Besok insya Allah. Kemudian ada lagi mahjub. Mahjub itu tidak dapat terhalangi. Kapan? Kalau ada ayah atau kakek yang lebih dekat. Misalnya ada uyut. Ada orang meninggalkan kakek dan meninggalkan uyut. Berarti uyut nggak dapat. Yang dapat kakek. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kakek yang lebih dekat kepada mayat maksudnya siapa yang derajatnya lebih sampai kepada mayat. Oke, sekarang kita pelajari. Pertama, ada seorang wafat meninggal ibu, kakek, dan cucu perempuan. Cucu perempuan dapat setengah karena dia sendiri dan nggak ada anak laki-laki kandung, anak perempuan kandung nggak ada. Ibu dapatnya 1/6 karena ada cucu perempuan. Kakek dapatnya juga 1/6 karena ada cucu perempuan kandung. Oke, oh afwan ini bukan cucu perempuan, maaf ya. Maaf Bapak, itu diganti cucu laki-laki ya, mohon maaf, ini saya salah. Cucu laki-laki, berarti cucu laki-laki di sini dapat asobah, dapat sisa. Ibu kandung dapat 1/6, betul, karena ada cucu laki-laki. Kakek kandung dapat 1/6, kenapa? Karena ada cucu laki-laki. Mohon maaf ya, itu bukan cucu perempuan, cucu laki-laki. Oke, berarti permasalahannya 6. 6 dibagi, berarti 1. Sisanya cucu laki-laki mendapatkan 4. Ini sama ya, antara jumlah saham dan aslul masalah sama. Oke, ini mohon maaf saya, bukan cucu perempuan, tapi cucu laki-laki kandung. Cucu laki kandung dapat berapa? Dapat sisa. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut ya. Misalnya seorang wafat meninggalkan anak perempuan kandung, ibu dan kakek. Anak perempuan kandung jelas setengah ya, karena sendirian. Ya, ibu dapat berapa? Dapat 1/6 karena ada anak perempuan kandung. Kakek dapat 1/6 plus sisa. Kenapa? Karena dia ada anak kandung perempuan dan nggak ada anak laki-laki gitu. Sekali lagi kakek dapat 1/6 plus asobah sisa karena ada anak kandung perempuan tapi tidak ada anak kandung laki-laki. Berarti 1/6. Jadi hitungannya aslul masalah 6 dibagi 2, 3, 1, sisanya 1, tambah 1, 2, jadi 6. Pas, ini permasalahan benar. Oke. Ya Bapak-Bapak ya. Kering juga nih. Bentar lo, istirahat lo. Kering juga. Hah? Iya sama. Bapak aja kering, saya juga kering banget. Bentar lo, istirahat bentar. Lumayan juga ini. Oke. Baik. Ya, bismillah, kita lanjut lagi ya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, ada suami, oh ya ini salah ini ya. Oke, suami, dapat berapa ini suami? Dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Karena nggak ada anak kandung laki-laki atau cucu kandung laki-laki atau perempuan. Nah, secara mutlak. Ibu dapat berapa? Dapat 1/3 karena nggak ada anak cucu kandung laki-laki atau perempuan. Kakek kandung dapat berapa? Nah, kakek kandung ini dapat asobah sisa karena nggak ada anak cucu kandung laki-laki, terus nggak ada ayah, nggak ada kakek yang lebih dekat ya. Jadi dia kakek langsung lah. Paman otomatis terhijab, ya kan? Kemudian ya kita pecahkan 2, 3, 3, 2, 5, berarti kakek dapat 1 dan jumlahnya sama, berarti masalah nggak benar, nggak ada permasalahan lain. Ya, oke ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian ya pada pada saudari kandung, oke? Kita review dulu ya, Bapak-bapak, review dulu bahwasannya kakek itu dapat 1/6 plus sisa
dapat sisa, terhijab, atau dapat sepertiga. Nah, sepertiga ini besok kita pelajari insya Allah. Sekarang kita pindah dari atas nih. Dari kakek tadi kan, terus dari ayah, ibu, kakek, nenek, kan ke atas tuh. Sekarang kita ke samping. Nah, saudari. Saudari, tuh dapat berapa ya? Saya backup dulu ya. Saudari kandung ya, ukhtun syaqiqah. Dia bisa dapat setengah, kapan? Jika dia sendiri dan tidak ada anak cucu kandung laki-laki ataupun perempuan. Serta tidak ada ayah dan tidak ada asobah. Tidak ada yang membuatnya asobah. Siapa yang membuatnya asobah? Yaitu saudara laki-laki kandung. Kalau ada misalnya wafat meninggalkan saudari kandung dan saudara kandung aja. Berarti di sini saudari kandung nggak dapat setengah karena dia asobah sama saudara kandung. Nah, nggak jadi dia dapat setengah. Ya, Bapak-Bapak. Kemudian ya, 2/3. Nah, itu kapan? Kalau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, ya pertama itu. Kemudian nggak ada anak cucu laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada ayah dan tidak ada yang mengasobahkan, yaitu saudara kandung laki-laki. Kemudian, ya, oh ada, tidak ada. Tidak ada, kurang tuh. Tidak ada. Ya, kurang tidak. Terima kasih Bapak-Bapak ya. Iya, 2/3. Yang 2/3, saya ulangi ya. Ketika lebih dari 1, kemudian yang kedua, tidak ada anak cucu laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian tidak ada ayah, ya. Dan tidak ada yang membuatnya asobah, yaitu saudara kandung laki-laki. Ya. Bisa juga dia dapat asobah. Nah, asobahnya punya 2 kemungkinan Bapak-Bapak buat saudari kandung. Bisa asobah bil goir, bisa asobah ma'al goir. Kalau asobah bil goir, ketika ada saudari kandung bersama saudara kandung. Dan itu juga kalau nggak ada anak cucu. Ya, jadi di sini bersama saudara kandung, asobah bil goir, atau itu selama ya, itu asobah bil goirnya itu kalau asobah bil goir selama nggak ada anak cucu kandung. Jadi gini Bapak-Bapak ya, tambahin kata-katanya. Dia asobah bil goir bersama saudara kandung, ya dengan syarat tidak ada anak cucu laki-laki. Gitu ya. Jadi dia dapat asobah bil goir bersama saudara kandung, tapi kalau nggak ada anak cucu laki-laki. Dan tidak ada anak cucu perempuan juga. Karena nanti jadi asobah ma'al goir. Kalau asobah ma'al goir itu ketika ada saudari kandung dan anak kandung perempuan tuh. Jadi beda lintasan. Nah, beda lintasan. Tapi juga syaratnya nggak boleh ada anak kandung atau cucu kandung laki-laki. Saya ulangi sekali lagi ya yang asobah. Jadi asobah buat saudari kandung tuh bisa 2 Bapak-Bapak. Pertama, bisa asobah bil goir, bisa asobah ma'al goir. Kalau asobah bil goir itu sama saudara kandung di sampingnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Selama nggak ada anak kandung laki-laki atau cucu kandung laki-laki. Dan nggak ada saudari perempuan, anak kandung perempuan atau cucu kandung perempuan. Serta nggak ada ayah. Itu asobah bil goir. Ada juga asobah ma'al goir. Yaitu ketika ada saudari perempuan bersama anak kandung perempuan. Itu namanya asobah bil ma'al goir. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, nggak ada anak kandung atau cucu kandung laki-laki. Itu dia. Tidak ada anak kandung atau cucu kandung laki-laki. Yang kedua, ya perempuannya ini ya tidak lebih, anak kandung perempuannya nggak lebih dari 1 orang. Serta nggak ada ayah. Dah, itu dia asobah bagi saudari kandung. Jadi saudari kandung bisa asobah bil goir, bisa asobah ma'al goir. Bisa juga dia mahjub terhijab. Yaitu kapan?
Ya, ketika ada anak kandung laki-laki dan cucu kandung dan seterusnya dan juga ada ayah, itu saudari kandung nggak dapat sama sekali. Ya, jadi kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan terus ke bawah atau ada ayah, maka saudari kandung sama sekali nggak dapat. Ya, Bapak-bapak. Sekarang kita latihan ya. Ya, ada seorang wafat, ibu saudari kandung suami, suami dapat setengah. Kenapa setengah? Karena nggak ada anak cucu. Ibu dapat sepertiga karena nggak ada anak cucu. Berarti saudari kandung setengah juga karena nggak ada. Pertama karena sendiri, nggak ada anak cucu, nggak ada ayah, setengah. Kemudian aslul masalah 6, 2, 3, 3, 2, 3. Berarti lebih gede di sini. Nah, inilah nama permasalahannya aul. Jadi nanti yang dijadiin hitungan tuh 8. Misalnya hartanya ada berapa ya? Hartanya ada 16 juta. Berarti 3/8 dikali 16 juta. 16 bagi 8, 2. Dikali 3, 6 juta suami. 16 dibagi 8, 2 dikali 2, 4 juta ibu. 16 dibagi 8 dikali 3 sama dengan 6 juta. Berarti pas nggak tuh? 6, 6, 12, 4. Sama nggak tuh ya Bapak? Sama ya? Sama lah. Ya. Oke, ini nama masalahnya aul. Jadi kalau aul itu apa? Sahamnya lebih gede daripada aslul masalah. Ini namanya aul. Kemudian, ya Bapak-bapak, seorang wafat nenek, istri, 2 saudari kandung. Ini ingat Bapak-bapak ya, ada dua saudari kandung ya. Ada 2 saudari kandung. Sekali lagi ya, ini bukan 1 ini. Tapi ini ada 2. Nenek dapat berapa? Nenek dapatnya adalah 1/6. Kenapa 1/6? Ya. Kenapa 1/6 nenek? Ya, ada yang tahu? Sini. Karena nggak ada yang menghijab. Ya, nggak ada yang menghijab. Istri dapat 1/4, maaf, bukan 1/2. 1/2 itu bagian suami ya. Istri 1/4 di sini, mohon maaf. Karena apa? 1/4? Atau ganti istri di sini jadi suami lah. Istri ganti jadi suami ya. Taruh di sini suami. Berarti suami di sini dapat setengah. Kenapa? Karena dia nggak ada anak cucu. 2 saudari kandung dapat 2/3. Berarti aslul masalahnya 6 juga. 6 bagi 6, 1 bagi 2, 3, bagi 3, 2 kali 2, 4. 7 berarti 8. Ya, ini aul lagi nih. Itu aul ya, itu harusnya silang tuh aul. Ini masalah aul. Ya, Bapak-bapak. Oke ya. Kemudian ya, ada seorang wafat meninggalkan ibu. Ibu, paman kandung suami ibu. Oke. Ya, kita pecahkan Bapak-bapak ya. Lihat di sana Bapak-bapak ada saudara dan saudari kandung. Kemudian nggak ada yang menghalanginya. Berarti suami dapat setengah karena nggak ada anak cucu. Ibu dapat 1/3 karena nggak ada anak cucu. Saudara dan saudari kandung itu mendapatkan asobah bil goir. Ya, asobah bil goir. Satu jalur ya. Tapi nggak ada, karena nggak ada yang menghalangi. Berarti gimana aslul masalahnya? Ya, aslul masalahnya 6 bagi 2, 3, 6 bagi 3, 2, sisanya 1. Nah, ini gimana cara ngebagi sahamnya? Besok insya Allah kita pelajari. Cara ngebagi saham, misalnya nih, 1 ada laki perempuan. Nah, kan nggak boleh pecah di dalam warisan. Nggak boleh 0, nggak boleh. Nah, ini gimana caranya kalau kayak gini? Insya Allah besok kita pelajari. Ya, berarti ini antara aslul masalah dan jumlah saham sama. Berarti tidak ada masalah. Kemudian yang asobah ma'al goir. Nah, ini Bapak-bapak nih contoh asobah ma'al goir ya. Oke, istri, ibu, anak kandung perempuan ya. Istri dapat 1/4. Loh, kenapa? Karena ada anak kandung perempuan. Berarti dia dapat 1/4. Ibu dapat 1/3. Iya benar, dapat 1/3. Kenapa? Karena ada anak kandung perempuan. Nah, anak kandung perempuan dan saudari kandung
itu dapat asobah ma'al ghair. Ya, ini yang dinamakan asobah ma'al ghair ya, Bapak-bapak. Jadi ketika anak kandung perempuan ada bersama dengan saudari kandung, maka dia mendapatkan asobah. Ya. Ya, apa sih bahasa itu? Apa? Beda grup lah ibaratnya. Beda grup misalnya. Jadi asobah ma'al ghair saya katakan ya, Bapak, ketika ada beda grup, tapi antar anak kandung perempuan dengan saudari kandung atau saudari seayah. Itu ya. Sekali lagi, asobah ma'al ghair itu antara anak kandung dengan saudari kandung atau saudari seayah. Beda grup dia. Sedangkan saudara kandung dan saudari kandung dan saudari seayah, ada asobah ma'al ghair nggak? Nggak ada. Nggak ada asobah ma'al ghair. Ya, karena dia masih satu grup terhitungnya, grup saudara. Ya. Ya, sekarang jadi 12 bagi 4, 3, 12 bagi 3, 4, sisa 5. Ya, nanti ini kita akan bagi bagaimana pembagian. Berarti semuanya sama. Alhamdulillah. Ya, ini contoh daripada asobah ma'al ghair. Sekarang contoh daripada mahjub, terhalang. Ya. Ayah, saudari kandung, ibu dan kakek. Ayah, saudari kandung. Oh, kakek ini nggak usah ya, kakek nggak usah. Ayah aja cukup. Ayah, saudara. Ayah, sebentar. Udah ini cukup yang di bagan aja Bapak. Ayah, kakek, kandung, saudari kandung. Nah, sekali lagi ya, cukup yang ada di bagan ya Bapak. Ayah, kakek kandung, dan saudari kandung. Ayah ini dapat berapa? Ayah berarti ayah. Ayah dapat sisa karena nggak ada anak cucu. Kakek kandung terhijab oleh ayah. Saudari kandung juga terhijab oleh ayah. Berarti ayah ngambil semuanya. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, dia nggak punya anak, tapi punya ayah. Ya udah ayahnya ngambil, ya kan? Saudari kandung terhalang dengan adanya ayah. Saudara kandung juga, iya sama juga. Iya, lebih kuat. Ayah lebih kuat daripada saudara kandung. Ya, kenapa? Iya, ayah lebih kuat, benar. Ya, betul. Jadi kalau ada ayah, saudara kandung nggak dapat. Iya, ayah yang dapat sisa. Gitu ya, Bapak-bapak ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ya. Sekarang kita, oke. Ini saudara seayah, maaf, bukan saudari kandung. Saudari SA, seayah. Ya, jadi begini ya, Bapak-bapak tulisannya. Saudari seayah. Itu kan tadi saudari kandung. Sekarang saudari SA. Ya, SA itu seayah. Oke, dia dapat setengah ketika pertama, jika sendiri tidak ada anak cucu, ya, kemudian tidak ada ayah dan tidak ada yang mengasobahkan. Yang mengasobahkan itu siapa? Saudara seayah atau nanti juga dengan asobah ma'al ghair, yaitu anak kandung perempuan. Nanti ya, oke, jadi ini dapat setengah. Kemudian ya, 2/3 sama ketika lebih dari 1. Atau ada anak cucu kandung, ya cucu kandung, ya ada anak cucu kandung. Ketika lebih dari 1, ketika lebih dari 1 dan tidak ada anak cucu. Tidak ada ya Bapak. Tidak ada anak cucu. Oke. Ya, saya ulangi ya. Ketika lebih dari 1, tidak ada anak cucu kandung, tidak ada ayah, ya tidak ada saudara kandung, ya, dan tidak ada asobah. Asobah itu maksudnya ma'al ghair ya Bapak, yaitu putri kandung atau anak perempuan kandung. Oke ya. Kemudian ya, selanjutnya 1/6. 1/6 itu ketika lebih dari ada saudari kandung, ya. Maaf nih, 1/6. Ya, ketika ada saudari kandung 1 orang, ya.
Oke Bapak-Bapak ya. Ketika ada saudari kandung satu orang, tapi kalau saudari kandungnya dapat setengah. Kalau saudari kandungnya terhijab, ya otomatis dia terhijab. Kalau saudari kandungnya 2/3, maka saudari seayah otomatis nggak dapat apa-apa. Karena bagian perempuan ya cuma 2/3. Sekali lagi Bapak-Bapak ya. Agak susah. Saya tarik nafas dulu dah. Ngos-ngosan. Ya. Ya, sekali lagi Bapak-Bapak ya. Saudari seayah dapat 1/6. Kalau ada satu orang saudari kandung. Saudari kandung dapat 1/2, saudari seayah dapat 1/6. Ya. Tapi syaratnya selama si saudari kandung emang dapat 1/2. Kalau dia dapatnya 2/3, saudari seayah nggak dapat apa-apa. Bagian perempuan nggak habis, ya. Ya. Kalau lebih dari 1, saudari itunya. Ya, kemudian kalau saudari kandungnya terhijab, misalnya dengan adanya anak laki-laki kandung, otomatis juga saudari seayah terhijab. Otomatis nggak dapat 1/6. Nah, kemudian ya asobah. Asobahnya di sini juga asobah bil goir atau ma'al goir. Sama syaratnya kayak tadi Bapak-Bapak ya. Dia asobah bil goir itu ya dengan saudara seayah. Ya, dengan saudara seayah. Ya, sekali lagi dia dapat asobah bil goir dengan saudara seayah, tapi syaratnya selama nggak ada anak cucu kandung. Yang kedua, nggak ada anak perempuan atau cucu perempuan. Itu dia asobah bil goir. Atau bisa jadi asobah ma'al goir. Ya, kapan asobah ma'al goir dia itu? Ya, ketika dia tidak ada, bukan tidak ada anak laki-laki itu Bapak ya, dihapus ya. Tidak ada baginya saudara seayah. Jadi dia nggak punya saudara seayah nih, ya. Kemudian ada anak kandung perempuan. Nah itu jadinya ada asobah ma'al goir. Sekali lagi, asobah ma'al goir ketika tidak adanya saudara seayah. Yang kedua, adanya anak kandung perempuan. Ya Bapak-Bapak. Kemudian terhijab. Terhijabnya itu apa? Ada ayah, ada anak laki-laki, ada saudara dan saudari kandung, ya. Nah, jika jadi asobah ma'al goir ya, saudara-saudari kandung. Jadi saudara kandung itu menghijab juga saudari seayah. Saudari kandung menghijab saudari seayah kalau dia jadi asobah ma'al goir dengan anak kandung perempuan. Sekali lagi. Saudari kandung bisa menghijab saudari seayah kalau dia jadi asobah ma'al goir dengan anak kandung perempuan. Atau dia jumlahnya lebih dari 1, yaitu ngambil 2/3. Oke? Ya, gak apa-apa. Kita berpusing-pusing. Oke, gak apa-apa. Mudah-mudahan ilmunya bisa sampai dan bermanfaat buat kita ya Bapak. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau kita sekarang saya intermezzo dah dikit biar kayak ini. Ya kan? Bapak, kalau kita nengok ilmuwan-ilmuwan Islam, ulama-ulama Islam, kisah mereka, itu kita bisa sampai nangis ngelihat perjuangan mereka dalam belajar. Sayangnya ini nggak diketahui oleh kaum muslimin. Contoh kecil aja, ada kisahnya namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau tuh anak yatim piatu, asalnya dari Palestina. Ya. Anak yatim, maaf, dia punya ibu. Tapi dia nggak punya ayah. Disuruh ibunya belajar ke Al-Azhar. Itu dari Palestina, Gaza ke Al-Azhar tuh lumayan tuh. Ya dari Jakarta, Kuala Lumpur. Itu kan dia melewati Sinai. Sinai itu, kalau Sinai di Mesir, kalau lihat di Google Earth, lihat aja. Udah gurun semua itu. Gurun tuh. Sinai itu pintu masuk ke Palestina. Makanya pintu masuk ke Palestina itu ada di Mesir. Sedangkan Mesir sekarang, mohon maaf, bersekongkol sama Amerika. Jadi ditutup pintunya. Orang Palestina nggak bisa kemana-mana, kasihan. Nah itu dulu Ibnu Hajar Asqalani jalan kaki ke Al-Azhar, ke Kairo. Sampai di Kairo, dia masuk berguru kepada seorang syekh. Di antara muridnya, dia paling, bisa kita bilang,
paling bodoh lah, paling bego. Gurunya bilang suruh ngapal, dia nggak bisa ngapal. Suruh pahamin, dia nggak paham-paham. Wah bodoh lah. Akhirnya dia ngerasa kecil hati. Dia ngerasa kecil hati, dia sedih kan. Akhirnya dia pulang. Pulang dan gak minta izin sama gurunya. Pulang aja ya. Ibaratnya sekarang dia sekolah, tiba-tiba keluar dari sekolah nggak minta izin kepala sekolah, guru, nggak. Tiba-tiba gilang aja. Pulang, dia sedih ya kan. Kabur aja. Ngerasa katanya nggak bisa lah, udah emang bodoh katanya. Akhirnya dia pulang, nyampe di Sinai, itu di Sinai itu ada goa, diistirahatkan panas banget tuh, panas. Goa diistirahat. Pas dia lagi istirahat, dia ngedenger tuh suara tik, tik, tik. Akhirnya dia ngedenger kan, dia ke dalam. Dia ke dalam, pas dia ke dalam, dia ngelihat tuh, batunya cekung karena tetesan air. Dia perhatiin kata dia. Ini batu yang begitu keras di dalam goa, takluk dengan tetesan air yang nggak pernah berhenti. Itu dia perhatiin aja. Habis itu, disitulah hidayah Allah datang. Kata dia, kalau batu aja takluk dengan tetesan air yang nggak pernah berhenti, maka saya juga bisa pasti menaklukkan pelajaran kalau memang saya terus-terusan belajar. Akhirnya yang tadinya mau pulang ke emaknya, nggak jadi, dia balik lagi ke Al-Azhar. Balik lagi dan belajar, dan jadi ulama besar. Dan karyanya sampai sekarang ada dan dibaca oleh kaum muslimin. Itu salah satu karyanya tuh kalau kita lihat di masjid, Syarah Fathul Bari punya Ibnu Hajar Asqalani. Banyak karya itu sampai berjilid-jilid. Itu seandainya dia pulang waktu itu, habis sudah nggak jadi apa-apa dia. Tapi karena hidayah Allah datang, Allah ngasih pemahaman, balik lagi dia. Ada lagi satu kisah. Dia seorang merebut masjid. Jadi bapak-bapak kalau kita flashback kepada zaman-zaman Islam dulu, itu yang namanya ilmuwan, baik ilmuwan dari agama atau sains atau pengetahuan umum, itu sangat dimuliakan oleh khalifah. Khalifah itu akan ngasih hadiah, dia yang berprestasi dalam golongan ilmuwan. Jadi ulama, ya baik ulama dalam bidang ilmu agama, atau ulama dalam bidang ilmu sains, atau ulama dalam bidang ilmu pengetahuan, itu dapat sokongan besar dari khalifah. Nah, waktu itu di Al-Azhar, itu di Al-Azhar dulu tuh kumpul semua tuh di Masjid Al-Azhar. Ilmuwan astronomi, ya semua. Ada yang dari fikih, hadis, kemudian ada yang ilmu fisika. Dulu ada semua di situ. Belajarnya di masjid semua. Masjid itu jadi sentral. Nah, ada merbuat. Merbuat ini kalau zaman dulu kan nggak ada lampu tuh, belum ada penemuan. Jadi dipasang lampu teplok tuh di atas. Ya kan, biar pas malam itu kelihatan kan. Nah, ketika dia masuk satu halakoh di sana lagi belajar, dia ini kan masang lampu teplok. Jatuh ke orang yang lagi belajar di mejanya, dar, ngebakar bukunya. Orangnya muridnya marah. Ya jahil, kata dia. Sampai dia bilang, anta jahil. Kalau bahasa kita, bahasa kasarnya, ente bego, ente ini ngebakar buku aneh. Ente orang bego, orang bodoh. Dibilang begitu, ya kan? Dia ngerasa tuh kalau dirinya bego, bodoh. Karena dia ngerasa, dia belajar. Jadi Pak ulama besar. Kedepannya karya-karyanya tuh jadi. Dan dijadikan rujukan. Itu seandainya nggak ada yang ngatain dia bodoh, nggak ada yang ngatain dia bego, itu dia nggak mau belajar tuh. Cuma gara-gara dikatain, bego, bodoh. Ya kan, orang pelajar tuh, orang yang lagi belajar, itu dia jadi ulama. Dan uniknya lagi, orang yang ngatain dia bodoh, ngatain dia bego, namanya nggak kedengeran sampai sekarang. Yang kedengeran sama si merbot ini, namanya Khalid Al-Azhari. Itu karyanya, wah luar biasa Pak. Itu saya beli karyanya. Itu memang Allah itu ngasih hidayah itu kepada siapa aja yang Allah kehendaki itu. Itu seandainya nggak ada kata, bodoh, bego, nggak jadi apa itu. Dan para ulama ada lagi Pak, satu lagi. Ada seorang ulama yang dia sangat cinta terhadap ilmu. Oh dia belajar gitu kan, keras belajarnya. Sampai kalau dia mau masuk ke kamar mandi, dia manggil adiknya. Dek sini dek, nih bacain bukunya dengan suara keras. Dia buang hajat di kamar mandi. Itu biar apa? Biar di kamar mandi dia nggak bengong. Kalau kita kan jujur aja kadang-kadang bau ginian. Atau ngelamun di kamar mandi. Kalau dia enggak, nyuruh adiknya baca suara yang keras, gitu kan? Suaranya kerasin. Apa yang dibaca? Ya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan fikih atau agama secara umum, ada yang berkaitan sama ilmu sains. Jadi dia di kamar mandi sambil gini, sambil bersapin lah.
Kalau kita ngapain itu sambil nikah orang begini? Ada lagi yang ulama saking cintanya ilmu, ya dia belajar sampai nggak sempet, ada nih mungkin bapak-bapak nggak percaya. Jadi dia saking cintai dengan ilmu, ya. Kemudian ya dia itu ditawarin makan, ya kan, oleh budak hamba sahayanya. Silakan tuan makan. Tapi dia nggak ingat terus sampai waktu subuh tiba, ya kan, dia nanya, ini kenapa makanan tiba-tiba ada di sini? Saking dia nggak ingatnya, jadi udah tenggelam ke situnya. Ada lagi yang sampai sekaratul maut nih, kalau ini ulama fikih. Ulama fikih dia ngebahas tentang permasalahan ihram. Itu dia belum ada jawabannya. Pas udah sakaratul maut dia masih ngomong, bagaimana kalau ada permasalahan ini jawabannya gimana? Itu lagi sakaratul maut. Itu yang dia ingat ilmu tuh. Jadi kita nih sebenarnya punya contoh dalam bidang keilmuan tuh, contoh kita nggak usah Albert Einstein, nggak usah Newton, kita punya yang lebih dari itu. Cuman kaum muslimin nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah mempelajari, jadi kita ya nggak tahu siapa itu mereka, kehidupannya bagaimana. Ya kan, dulu kalau kita punya ulama, mungkin kalau dulu kita dengar Isaac Newton mau mecahin masalah gravitasi, bingung dia sampai tidur kan, baru ada apa. Kalau kita punya seorang ilmuwan besar, Avicenna, Ibnu Sina, ketika dia mentok, itu dia sholat 2 rakaat dan ketemu jawabannya. Kalau kita punya lagi ulama Ibnu Taimiyah, ketika dia mentok satu permasalahan, dia istighfar 1000 kali dan ketemu jawabannya setelah dia beristighfar. Jadi kita tuh udah punya teladan-teladan seperti itu. Cuman yang di sekolah-sekolah kebanyakan, wah nih dia nih Alexander Graham Bell. Ya oke. Tapi kita punya yang lebih dari itu. Dan Barat itu baru berkembang ilmu pengetahuan setelah kaum muslimin berkembang duluan jauh. Kaum muslimin, kalau Bapak baca tentang logikanya yang diinikan oleh Al-Farabi, wah luar biasa, kita punya pengetahuan, cuman nggak tahu kaum muslimin ini. Karena tidur semua. Kita kebanyakan kan kalau di masjid ya paling ceramah biasa ya Bapak ya. Ceramah paling kan ya biasa. Ya oke lah bagus, tapi harus ada yang menggali akan hal itu. Sehingga kaum muslimin tahu akan khazanahnya itu luar biasa besar. Gitu. Ya itu sekedar intermezzo ya Bapak. Ya. Baik, kita mulai lagi ya. Ya, kita kembali ke laptop. Ya, jadi sekarang ada saudari seayah itu 1/6 bisa dapat, 2/3 bisa dapat, 1/6 bisa dapat asobah atau mahjub. Ya, sekarang kita contoh yang 1/2 dulu. Suami, ibu, saudari seayah. Suami dapat setengah karena nggak ada anak cucu. Ibu dapat 1/3 ya karena nggak ada anak cucu. Saudari kandung dapat 1/2 ya karena dia sendiri dan nggak ada yang menghijabnya. Kemudian aslul masalah adalah 6 ya. 6 bagi 2, 3, 6 bagi 3, 2, 6 bagi 2, 3. Ini ada 8. Berarti aul lagi ya Bapak ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ya, sekarang yang 2/3 nih Bapak. Ya. Nenek, istri, 2 saudari seayah. Nenek dapat 1/6 karena nggak ada anak cucu. Istri dapat, ini ganti suami. Suami ya Bapak, mohon maaf. Suami dapat 1/2 karena nggak ada anak cucu. Kemudian 2 saudari seayah dapat 2/3. Aslul masalah adalah 6 bagi 6, 1, 3, 4. Oke, jadi 8 aul lagi. Oke, nggak apa-apa. Kemudian contoh permasalahan 1/6. Suami, ibu, saudari kandung, saudari seayah. Ya. Suami 1/2 karena nggak ada anak istri. Ibu mendapatkan 1/3, nggak ada anak cucu. Saudari kandung 1/2. Karena emang dia nggak ada anak kandung perempuan, nggak ada. Dia sendiri, ya dia sendiri. Dan nggak ada saudara kandung. Oke, berarti dia setengah. Saudari kandung, ya ngelengkapin, ini belum ditulis. Ngelengkapin dia 1/6. Ya, 1/2 plus 1/6 kan 2/3. Oke. Ini nggak ditulis ya Bapak-Bapak. Jadi ini adalah 1/6. 6 bagi 6, 1. Berarti jumlahnya berapa ini? 9 ya? Ya, aul lagi. Oke, apa ya? Kemudian ya, yang asobah. Asobah mal goir. Asobil goir lu. Suami
ibu. Saudara ayah, saudari seibu. Suami setengah, saudari seibu sepertiga. Kemudian jadi asobah bil goir. Asal masalah 6 bagi 2, 3 bagi 2, dan sisanya 1. Ini masalah. Betul? Pasti. Oke. Kemudian ya, mahjub. Terhalang. Istri, ibu, anak kandung, saudari seayah. Oh, ini udah jelas nih. Anak perempuan, bukan mahjubnya asobah mal goir. Ya, Bapak-bapak. 12 bagi 4, 3, 12 bagi 3, 4, sisanya 5. Dan benar. Oke, selanjutnya ya. Ini yang mahjub baru ya. Ayah, kakek, kandung, ini jelas mahjub karena ada kakek. Ya, maka karena ada ayah, maka saudari kandung tidak dapat. Oke. Ini SDR, ini terakhir ya Bapak-bapak ya. Saudara dan saudari seibu. Ini bukan kandung, seibu. SI. Kalau tadi gelarnya SA. Kalau yang sebelumnya SK. Jadi ada SK, SA, SI. Ya. Seibu. Nah, ini kita lihat ya. Saudara dan saudari seibu sama aja Bapak-bapak ya. Pertama, dapat sepertiga. Kapan? Untuk 2 orang atau lebih. Baik laki-laki atau perempuan. Tapi syaratnya tidak ada ayah. Kakek juga nggak ada. Anak cucu juga nggak ada. Baik laki-laki perempuan. Juga bisa dapat 1/6. Pertama, kalau dia seorang. Baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, tidak ada ayah, kakek, anak cucu, laki perempuan. Yang ketiga, mahjub. Karena ada anak cucu, karena ada ayah. Dan kayak gampang ya. Kita contoh ya, ini terakhir ya. Seorang wafat meninggalkan ibu, saudara. Oke, kita urutin. Ibu, 2 saudari seibu. Nah, ibu dapat sepertiga karena tidak ada anak kandung dan susu kandung. 2 saudari seibu, sepertiga karena dia berdua. Saudari kandung asobah bil goir. Berarti dia ya aslul masalahnya adalah 6, 2, 3, 2, 2. Jadi 6. 6 ya. Oke. Yang kedua, ibu, saudara dan paman. Ibu dapat sepertiga, oke. 2 saudara dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena, dia, mohon maaf ini buat contoh 1/6 ya. 1 ya Bapak-bapak, bukan 2. Itu bukan 2 saudari, 1 saudari. Saya kelebihan tuh 2 saudari. 1 saudari kandung, saudari seibu. Ya. Saudari kandung dapat berapa? Dapat, maaf itu bukan saudari. Berarti itu saudara Bapak-bapak. Ganti ya. Yang nomor 3 saudara. Ya. Saudara kandung ya. Yang paman berarti mendapatkan mahjub. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 6 bagi 6, 1. Masya Allah saya sampai salah begini. 6 bagi 6, 1. Maaf Bapak-bapak ya. Ya, 2 ditambah 1, 3. Sisanya adalah 2 tambah 1, 3. Sisa ada 3. Oke, benar ya. Itu kesalahan tulis ya. Kemudian ya. Yang mahjub nih contohnya. Istri, ayah, anak laki-laki. Istri dapat 1/4 karena ada anak laki-laki. Maaf, ganti itu jangan istri ya, Bapak-bapak, mohon maaf. Suami. Suami dapat 1/4 karena ada anak kandung. Ayah dapat 1/6 karena ada anak kandung. Asobah, anak kandung. Laki-laki jelas. Saudara atau saudari seibu, jelas mahjub. 12 bagi 4, 3, 12 bagi 2, sisanya 7, 5, 12. Nah, ini terakhir buat kita. Baik, Bapak-bapak. Berarti kita secara umum udah semua nih Bapak-bapak. Ya. Tinggal permasalahan-permasalahan khusus ya. Sekarang mungkin latihan ya. Ada yang bisa jawab ini Bapak-bapak yang ini? Silakan yang mau kita diskusi bareng deh. Ya. Kita diskusi bareng. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Baik, kita pecahkan sama-sama ya Bapak-bapak ya.
Oke, sekarang ada istri, anak kandung, cucu laki-laki kandung, ayah kandung. Baik, kita pecahkan sama-sama. Istri kira-kira dapat berapa ini ya? 1/8, betul. 1/8. Karena ada anak cucu kandung. Anak kandung dapat, anak kandung asobah. Cucu laki-laki kandung tidak dapat. Ayah kandung, hah? Ayah kandung masa nggak dapat? 1/6, Pak. 1/6. Nggak mungkin, ayah kandung nggak mungkin nggak dapat. Berarti aslul masalahnya berapa ini? 8 sama 6, 24 ya? 24. Berarti tinggal dihitung ya. Nah, sip lah. Mantap nih, udah mulai ini ngitung. Ya. Oke ya. Sekarang azan makin maju ya Pak ya? Jam berapa udah Bapak ya? Oh masih maju kan ya? 48 ya? Oke. Ya Mas. Oke ya. Kemudian ya, seorang wafat meninggal, istri, paman, saudara kandung. Nah, istri kira-kira dapat berapa nih? Istri dapat seper berapa nih? Istri dapat 1/3 ya, karena nggak ada anak kandung. Paman berarti dapat, paman nggak dapat. Ya, saudara kandung nggak dapat. Ayah sisa. Iya, berarti asal masalahnya adalah 1/3. Berarti istri bukan 1/3 itu, maaf, 1/4. Karena nggak ada anak kandung, saya kira ibu. Berarti asal masalahnya 4 ya Bapak. 4 dibagi 4, 1, sisanya 3. Berarti ayah dapat 3. Ya, ayah dapat lebih gede dari istri. Oke ya. Permasalahan selanjutnya. Oke. Cucu perempuan kandung, ibu kandung, ayah kandung, saudara laki-laki kandung. Cucu kandung dapat berapa nih? Cucu perempuan ya, cucu perempuan, maaf. Cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan dapat berapa nih? Dapat 1/2 ya Bapak. Kenapa 1/2? Karena dia sendiri. Ya, karena dia sendiri, ya. Kemudian ya, ibu kandung dapat berapa nih? Dapat 1/3 ya. 1/3 karena ada ada berapa nih ibu? Berarti dia kan kalau ibu itu dapat 1/3 kalau nggak ada anak cucu. Dapat 1/6 kalau ada anak cucu. Berarti ibu dapat 1/6 Bapak. Ayah dapat berapa? Karena ada anak cucu, ayah dapat 1/6 juga. Saudara laki-laki berarti dapatnya asobah. Ya. Enggak, saudara laki-laki, iya benar-benar dapat asobah. Benar, dapat asobah. Saudara laki-laki dapat asobah. Kenapa? Karena dia nggak ada yang menghalangi. Yang menghalangi saudara laki-laki itu siapa? Anak laki-laki. Ya, cucu perempuan nggak masuk. Ya, anak laki-laki ya, Bapak-bapak. Berarti aslul masalahnya di sini tadi 1/2, 6 ya. 6 bagi 6, 1 ya. Berarti ini ada masalah apa nih? Aul ya? Aul apa? Kurang atau lebih nih? Enggak ada ya. Sama ya Bapak ya. Antara aslul masalah dan sahamnya sama ya. Ya, aslul masalahnya 12 ya. Kan cucu perempuan tadi 1/2, ibu 1/6, ayah 1/6, saudara kan sisa, Bapak ya. Berarti udah pasti. Asobahnya 1 Pak, saudara laki-laki. Nah, 6 kan aslul masalahnya Pak ya. Nah, saudara laki-laki berarti sahamnya berapa itu? 1 ya, Bapak ya? 3, 1 ya? Ya, oke. Sip ya. Oke, sekarang masalah selanjutnya. Udah ya? Udah. Nggak ada lagi ya? Oke, udah. Kalau gitu, coba nih, saya kasih latihan dah, Pak ya. Mungkin Bapak-Bapak bisa tulis kali nih.
Ya, saya kasih tulis. Permasalahan pertama, meninggalkan istri. Kemudian ibu kandung, kemudian cucu laki-laki. Istri, ibu kandung, cucu laki-laki. Nah. Oke. Kira-kira istri dapat berapa nih? Nah, istri mendapat 1/8. Kenapa? Karena ada cucu kandung. Ya, ibu kandung dapat 1/6 karena ada cucu kandung. Cucu kandung laki-laki dapat asobah. Ya, berarti aslul masalah 24. Ya, berarti istri dapat berapa? Ya, kenapa? Iya dong, pasti. Ibu kandung. Makanya, iya. Makanya kita sebagai suami utamakan ibu, Pak. Utamakan ibu daripada istri. Ya, begitu Pak prinsipnya. Utamakan ibu ya. Oke ya. Kemudian Bapak-Bapak ya, meninggalkan suami ya. Kemudian anak kandung perempuan ya. Suami pertama ya, sekali lagi. Anak kandung perempuan. Ya, kemudian meninggalkan ayah. Nah, kira-kira berapa ini bagian suami? Ya, suami, anak kandung perempuan dan ayah. Suami kira-kira berapa ini ya? 1/4. Kenapa? Karena ada anak kandung. Anak kandung jelas dapat asobah. Bukan, ini perempuan ya. Dapat setengah bapak-bapak. Ayah berarti dapat 1/6 Pak, plus asobah. Kenapa plus asobah? Karena dia bersama anak kandung perempuan dan nggak ada anak laki-laki. Ya, sekali lagi ayah dapat 1/6 plus asobah karena dia ada anak kandung perempuan dan nggak ada anak laki-laki. Berarti aslul masalahnya 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 6, 2. Berarti sisanya berapa? 1. Berarti ayah itu dapat 3 ya Bapak-Bapak ya. Dapat 3. Iya, sip. Oke. Kemudian ya ada yang meninggalkan saudari, 2 saudari kandung, 3 saudari seayah, 3 saudari seayah SA dan 2 saudari seibu. Nah, kira-kira ini dapat berapa nih? Saudari kandung dapat 2/3. Saudari seayah mahjub. Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena bagiannya udah habis. Yang bawah. Nah, Bapak-Bapak, ini permasalahan penting nih. Kalau saudari seayah itu dia beda sendiri. Saudari seibu beda sendiri. Jadi dia nggak termahjubkan. Coba ya kita lihat. Ya. Ya, saudarinya dia tetap dapat, sebentar ya kita lihat. Saudari. Ya. Ya, dia nggak terhijab, Bapak-Bapak. Jadi dapatnya adalah 1/3. Ya, kalau saudari seibu itu hukumnya sendiri. Saudara dan saudari seibu itu hukumnya sendiri. Dia agak beda emang. Jadi dia nggak terhijab di sini, Pak. Dia jadi dapatnya berapa? Jadi dapatnya 1/3 ya, 1/3 ya. Ya, karena dia lebih dari 1 kan? Lebih dari 1. Ya betul. Benar, lebih dari 1. Berarti aslul masalahnya adalah
3 bagi 3, 3 ya. 3 bagi 3, 1. 2. 3 bagi 3, 1. Ya benar berarti 3. Oke ya, benar kan Pak ya? Benar ya, 2, 1. Ya benar 3. Betul ya? Baik kan? Ya. Ya, jadi saudari seibu itu tidak terhijab ya, Bapak-Bapak ya. Mau latihan lagi Bapak-Bapak? Masih kuat ini. Oke. Kita cukupkan aja deh ya. Besok latihan lagi. Oke. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Iya boleh. Bisa Pak. Oh iya, ini kan pernah waktu itu ada yang nanya kalau nggak salah. Nah, jadi misalnya gini nih. Pertama, Bapak-Bapak prinsipnya harta warisan itu milik bersama. Milik bersama daripada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya sepakat, nggak usah dibagi. Milik bersama, boleh. Atau dibaginya, kalau dibagi langsung harus nggak? Kalau itu si ahli waris, si mayit nggak punya hutang, yang jatuh tempo, ya berarti itu nggak usah dibagi, boleh langsung. Tapi kalau dia punya hutang dan jatuh tempo dan hutangnya nggak bisa dibayar kecuali dari harta warisnya, maka itu nanti harus dibagi, ya kan? Bayar utang dulu, habis itu dibagi, ya kan? Ya. Nah oke, misalnya dia nggak dibagi langsung sampai 5 tahun. Nah si ade ini, si misalnya saudara harusnya didapat. Ternyata dia meninggal sebelum dibagikannya harta warisan. Nah itu gimana? Dia itu nanti tiba-tiba misal pas habis dia meninggal dibagi deh tuh harta ayahnya yang dulu belum dibagi. Si saudara dapat nggak? Ya nggak dapat Pak, karena pas pembagian dia sudah tidak ada. Makanya kan sebab dari warisan itu apa? Sebab kita bisa mewariskan itu salah satu sebabnya hidupnya orang yang mewarisi. Ketika orang mewarisi tidak hidup, ya berarti dia tidak dapat warisan. Maka di pertemuan awal kita sebutkan sebab-sebab mewariskan, ya kan? Atau maaf, rukun-rukun mewariskan. Yang pertama, mayitnya udah benar-benar meninggal. Yang kedua, hidupnya si pewaris. Jadi si pewarisnya harus hidup. Kalau dia nggak hidup, ya nggak dibagi, gitu, nggak dapat, gitu Pak ya. Turunan siapanya nih? Iya, saudaranya. Tapi yang lain dapat nggak? Nanti yang lain dapat. Dia. Ya anaknya kalau masih hidup dapat. Kalau anaknya masih hidup dapat. Gini. Nah. Nah. Ini anak semua. Iya. Oh ya. Ke anaknya. Iya. Iya. Gitu. Gitu Pak Ji. Iya begitu. Jadi si anaknya itu nanti dapat seperti itu. Iya cucu. Iya. 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 Ya kan? Oh, sebentar, ya. Kita permasalahan gini. Tar dulu, Bapak-bapak, permasalahan, ya kan? Permasalahan seperti ini ya. Maaf. Ini kita permasalahan. Oke. Saya tadi coba saya kira-kirin lagi ya, Bapak-bapak. Tadi kan pas si mayit meninggal, dia meninggalkan 5 orang anak. Oke, salah satu dari anak ini punya cucu. Cucu laki-laki dah atau cucu perempuan, oke? Nah, berarti kita kembali. Mohon maaf nih, saya tadi jawabnya gitu. Berarti secara garis besar si mayit meninggalkan anak dan cucu. Oke? Baik cucu laki atau cucu perempuan. Oke? Nah, kan kaidahnya tadi di awal, mohon maaf tadi saya jawab terus.
kaidahnya kalau anak laki-laki itu menghijab yang bawah. Berarti cucu otomatis nggak dapat. Selama masih ada anak kandung. Nah itu dia jawabannya. Ini yang benar Pak. Mohon maaf tadi saya. Oke sekali lagi ya. Anak laki-laki ini menghijab cucu ke bawah. Berarti selama masih ada anak laki, mau anak misalnya 3 orang anak deh. Ya, si Jainuddin misalnya, si Rai misalnya, sama si Ilham misalnya. Si Jae punya cucu namanya ya misalnya siapalah punya anak. Ya kan? Si mayit kan meninggal, berarti mayit meninggalkan Jae, Ilham sama siapa tadi satu lagi dan cucunya. Nah, cucunya kehijab oleh anak kandung. Baik oleh Ilham, berarti selama masih ada si Ilham, masih ada si Jae, masih ada satu lagi, cucunya nggak dapat. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Nah, siapa yang meninggal bukan ayahnya Jae nih. Ya. 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 Ya, pas 5 tahun lagi si Jae meninggal kan? Ya. Iya, iya. Enggak. Selama masih ada anak kandung, cucu enggak dapat. Mohon maaf. Ada anak kandung enggak? Ya, berarti cucu kandung enggak dapat. Iya. Pokoknya selama ada anak kandung, ke bawah enggak dapat. Iya. Kapannya? Kapan harus dibagikan? Kalau mohon maaf, kurang kedengeran. Iya. 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 Iya, si A udah nggak ada kan? Iya nggak dapat apa-apa. Keturunannya nggak dapat kenapa? Karena masih ada saudaranya si A, anak kandung. Ya. Nah, si A ya. Jadi gini, kata Bapak tadi, secara logisnya, ini logis dari cara berpikir Bapak. Karena setiap ini ada logisnya sendiri. Jadi aturannya ketika ya si A dapat warisan dari ayahnya, ya kan? Nanti kan si A bisa ngewarisin ke anaknya. Yaitu dia bisa ngewarisin ke anaknya kalau dianya meninggal. Kalau dianya belum meninggal juga, tetap si anaknya, cucunya nggak bisa dapat dari kakeknya, dari ayahnya si A. Kenapa? Karena masih ada A, gitu. Saya nih misalnya, atau misalnya jangan saya gitu, orang lain. Misalnya si Zaid punya ayah, ayahnya meninggal. Si Zaid punya anak, dan si Zaid, ayahnya Zaid punya anak Zaid, misalnya sama Usman, ya kan? Selama ada si Usman, walaupun si Zaid ada, dan selama ada Zaid juga, anaknya nggak bakalan dapat warisan karena terhijab. Ya. Iya, delay, pembagiannya delay, itu kesalahan daripada si ahli warisnya. Seharusnya harta warisan itu dibagi ketika wasiat udah dijalankan, utang udah dibayar, seharusnya dibagi saat itu. Cuman ahli warisnya kan sepakat nggak mau ngebagi 5 tahun lagi, dan ternyata setelah 5 tahun meninggal. Nah, berarti di sini kesalahannya bukan pada hukum warisnya, tapi pada kesalahan kesepakatan ahli waris. Iya. 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 Iya, nanti dulu. Tidak masalah selama disepakati oleh semua ahli waris. Nah, ahli warisnya semua sepakat. Kita sepakat nggak ngebagi dulu dah, ntar dulu. Padahal dalam aturan
Bagusnya dalam aturan fikih, bagusnya, afdolnya setelah wasiat mayit dijalanin, utangnya dibayarin, biaya mayitnya dikeluarin. Udah itu semua langsung dibagi warisan. Nah, si A yang waktu itu masih hidup pasti akan dapat. Dia akan dapat. Cuman di sini karena ada kesepakatan yang ternyata timbul disepakatinya oleh ahli waris dan ngebaginya 5 tahun kemudian dan ternyata meninggal, berarti di sini kesalahannya ada pada kesepakatan daripada ahli waris. Makanya bahasa Arabnya fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan menyesali kecuali dirinya sendiri yang telah buat kesepakatan seperti itu. Ya ini aturan daripada syariat. Seperti itu. Tapi gimana kalau misalnya udah nggak usah dibagi syariat, secara ini aja, adat istiadat. Ya monggo silahkan, tapi setiap tindakan ada konsekuensi. Seperti itu. Baik, itu aja. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. 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 Saya ulangi lagi Pak, biar nggak salah saya. Ya, dalam hukum syariat. Tadi kan si istri meninggal nih, meninggalkan tanah warisan buat suami, ya kan? Kemudian, iya, iya, punya anak 2 ya. Oke, laki-laki. Iya, kalau oke, dia punya meninggalkan anak laki 2 dan tanah warisan. Kemudian belum dibagikan Pak ya, karena pengen sertifikasi. Dan ternyata lama gitu ya Pak ya. Lama. Dan tadi kejadiannya apa? Dalam proses sertifikasi itu ada yang terjadi apa? Ada yang meninggal. Si istrinya meninggal. Lah, bukannya tadi si istrinya memang udah meninggal? Enggak, tadi kan permasalahannya istri meninggalkan tanah gitu kan. Ada berarti si istri meninggalkan suami gitu kan. Nah, istrinya meninggalkan tanah kan? Ya, pas habis istrinya meninggal baru proses sertifikasi gitu kan, Pak? Iya. Iya, tapi istrinya udah meninggal kan? Udah meninggal. Nah, pas lagi proses sertifikasi itu tiba-tiba ada yang meninggal lagi. Nggak ada. Atas nama enggak, saya belum nangkepnya yang jadi masalahnya di mana. Tadi kalau ini nggak ada masalah nih Pak, nggak ada masalahnya karena dalam proses sertifikasi itu nggak ada yang meninggal lagi dari ahli warisnya, suaminya masih ada, anak-anaknya masih ada. Oh, mengatasnamakan ke siapa? Ya kalau itu kesepakatan dari masing-masing. Ini mau di atas namakan suami atau anaknya atau siapa? Boleh nggak? Boleh, nanti misalnya atas nama anaknya misalnya. Tapi nanti kalau mau dibagiin, ya dibagiin sesuai warisan. Suami dapat 1/4, anak-anaknya dapat asobah. Tadi, seperti itu. Kenapa? Oh iya, ya, dipecah langsung. Oh iya, ya, betul. Bisa begitu. Ya, betul. Oh ya, jadi milik suami full dong, gitu ya. Oh ya. Jadi begini Pak, mungkin itu bisa nanti atas nama suami full. Tetapi Pak, yang namanya harta warisan itu tetap harus dibagi sesuai dengan seperti ini. Begitu. Ya oke, dia atas nama suami full, ya kan? Silakan aja memiliki semua, nggak dibagi.
ya kan? Tapi itu harta peninggalan istri kan, Pak? Judulnya harta peninggalan istri. Ya berarti harus dibagi sesuai ini. Nah, kalau misalnya nanti suami, anak-anak sepakat, terus kita sepakatin, nah ini tidak dibagi milik bersama. Kemudian, oh ada udah masuk ya. Ya udah deh, wassalamualaikum. Nanti diskusi lagi. Oh belum.